Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersekutu di dalam doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Semoga tadi malam kita dapat beristirahat dengan baik dan pagi ini bangun dengan sukacita serta semangat untuk menjalankan hari ini. Dan tema persekutuan doa pagi kita hari ini adalah rasa nyaman dari Allah dengan pembacaan Mazmur 4 ayat 7 sampai 9. Mari kita memulai persekutuan doa pagi online kita dengan menaikkan lagu kita dari Kidung Jemaat 144, Suara Yesus Ku Dengar. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Ketika kita memiliki pergumulan, beban hidup, rasa penat, mari kita mendekat kepada Tuhan dan merasakan kenyamanan dan penghiburan dari Tuhan bagi setiap kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan dalam doa kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau memberikan kami hari ini untuk kami jalani. Maka biarlah kami dapat memiliki harapan dan sukacita di dalam menjalankan dan menyambut hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Maka kiranya apa yang kami dengar, kami renungkan, kami baca dapat menjadi satu pegangan untuk menjalankan kehidupan kami, dan kami dapat merasakan kenyamanan, ketenangan, hidup kami bersama dengan Engkau yang selalu ada dan hadir bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 7 sampai 9 berkata, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ada seorang oma yang memiliki beberapa cucu.
Dan satu kali dia hendak menidurkan cucunya yang besar. Lalu oma ini menemani sang cucu di kamarnya dan bercerita-bercerita sampai kemudian cucunya mengantuk dan pelan-pelan tertidur. Melihat cucunya tertidur, maka oma ini diam-diam mengendap-endap keluar dari kamar dan kemudian menemui cucunya yang lain untuk menemaninya tidur. Lalu di dalam saat-saat itu tiba-tiba oma ini mendengar suara tangisan dari cucunya yang rupanya terbangun. Oma ini pun cepat-cepat mendatangi kamar cucunya dan melihat cucunya terbangun, duduk di kasur dan menangis ketakutan. Ia merasa ditinggalkan. Lalu oma ini menenteramkan cucunya, menimang-nimang dan kembali menemaninya tidur, dan dengan cepat cucu ini merasakan nyaman dan aman dan kemudian kembali tertidur dengan pulas. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, apakah sang oma meninggalkan cucu itu? Ya, tapi tidak jauh. Si oma tetap berada di rumah itu dan siap untuk menolong sang cucu. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mendapatkan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan sepanjang waktu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun, kadang-kadang kita dapat merasa takut, gentar, cemas dengan kehidupan yang kita jalani, dan kemudian menjadi merasa sedih atau bahkan stres, sehingga kita tidak bisa bahagia menjalankan kehidupan kita. Di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita di dalam merasakan kejenuhan atau rasa stres karena berada di rumah saja, atau begitu khawatir, takut terkena atau terinfeksi virus yang ada, atau bahkan kita juga khawatir untuk menjalankan banyak hal di dalam pekerjaan atau studi kita, dan bahkan sulit melihat masa depan kita yang penuh harapan. Dan di dalam hal-hal seperti itu, kita dapat menjadi cemas, kita dapat menjadi takut, kita dapat menjadi sedih, dan bahkan kemudian tidak bahagia menjalankan kehidupan kita. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tentu tidak. Tuhan menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Apakah hidup yang penuh dengan ketakutan dan rasa cemas itu yang juga kita inginkan? Tentu tidak. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengatasi pergumulan, ketakutan, stres, kecemasan kita. Firman Tuhan dari dalam Mazmur saat ini adalah bagian dari doa malam hari dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dari Mazmur 4. Jika kita membaca Mazmur ini secara menyeluruh, maka kita akan memperoleh bahwa doa di malam hari dari pemazmur ini adalah doa penyerahan diri, bukan di dalam situasi yang aman dan nyaman, melainkan ada pergumulan, ada kesusahan yang sedang ia alami dan hadapi. Ia memohon belas kasih Tuhan di dalam pergumulannya. Sekalipun berada di dalam pergumulan, berada di dalam satu tantangan hidup, namun pemazmur kemudian dapat mengatakan di ayat yang ke-9, dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mengapa pemazmur bisa tidur dengan aman, dengan tentram sekalipun dia punya masalah? Mari kita perhatikan pembacaan ayat 7 dan 8. Di dalam ayat 7 dikatakan,
Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Jadi ada orang-orang di sekitarnya yang berpikiran pesimis, yang berpikiran negatif. Ada orang-orang yang berpikiran bahwa siapa yang akan nolong kita? Kita tidak punya harapan. COVID ini tidak cepat berlalu. Kita tidak bisa menjalankan hidup kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang bisa berpikiran pesimis dan negatif. Dan untuk bisa membaringkan diri dengan tidur, maka pemazmur mengatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang pikirannya negatif dan pesimis di dalam menghadapi kehidupan, namun pemazmur mau mengingat Tuhan yang wajahnya senantiasa menyinari, yang wajahnya senantiasa memberikan terang, yang wajahnya senantiasa memberikan jalan dan petunjuk. Karenanya, pemazmur mau memperhatikan Tuhan yang wajahnya dihadapkan kepada kita dan bukan terus-menerus memperhatikan rasa negatif maupun pesimis dari orang-orang lain. Lalu dalam ayat yang ke-8, Alkitab berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Apa ini? Ini artinya pemazmur mau menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemazmur mau mengingat hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan dari masa lalu sampai masa kini. Dan karenanya ia percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang baik dalam perjalanan hidup ke depan, sekalipun ada banyak hal yang masih belum pasti. Dan karenanya kita juga mau belajar menghayati hal itu dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pergumulan, mari kita berhenti memperhatikan, berhenti mendengarkan nada-nada pesimis dan negatif yang disampaikan oleh orang-orang lain, melainkan mencoba untuk melihat hal-hal positif dan optimis dalam segala sesuatunya dan beralih kepada Tuhan yang senantiasa memberikan wajahnya kepada kita, menyinari kita, memberikan terang kepada kita. Juga kita menjadi orang-orang yang dapat menghitung berkat-berkat Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dari masa lalu kita sampai masa kini. Juga bergantung pada Tuhan di dalam masa depan kita yang akan selalu penuh harapan ketika kita jalani bersama Tuhan. Jika hal itu kita lakukan, maka semoga kita dapat menutup setiap hari kita dengan rasa syukur, rasa percaya dan berserah, dan kemudian tidur dengan nyenyak dan bangun dengan sukacita dan harapan yang baru untuk menjalankan hidup kita. Ada tips untuk membuat tidur kita di malam hari dapat menjadi lebih nyaman dan tenang. Sebelum tidur, minumlah air putih yang hangat kira-kira setengah jam sebelum kita tertidur, sehingga dapat menolong kita lebih rileks. Lalu matikan lampu dan jangan biarkan ada cahaya yang terlalu terang sehingga mengganggu mata kita yang perlu kita tutup atau perlu kita istirahatkan ketika kita mau tidur di malam hari. Lalu yang ketiga, menaikkanlah doa-doa syukur dan kita mau berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk menutup hari kita setiap malam. Juga kita nyalakan lagu-lagu rohani atau menyanyikan lagu-lagu rohani menjadi puji dan sembah kita kepada Tuhan sehingga menenangkan kita sebelum kita tidur. Dan jangan lupa kita mau mengingat kebaikan yang telah Tuhan lakukan di dalam sepanjang hari yang telah kita jalani. Ingat
mengingat kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hari yang kita jalani. Karena itu, kita kiranya dapat kemudian melihat ada kelegaan yang Tuhan berikan ketika kita akan mengakhiri hari kita dan kemudian tidur dengan rasa aman dan nyaman. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menemani kita, Dia menjaga kita, Dia menimang kita, Dia memeluk kita. Tuhan menemani dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Mari kita menaikkan lagu kita dari NKB 195. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, kita akan mengatakan, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib terjang, dosaku dan aib sepenuh, ku tanggung bayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku, jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kiranya lagu pujian tersebut dapat menenangkan kita dan meneguhkan kita bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa yang akan saya doakan, dan di dalam akhir setiap pokok doa saya akan mengatakan, ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Umat saya ajak merespon dengan mengatakan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Setiap akhir pokok doa saya akan mengatakan, ya Tuhan, kepadamu kami berdoa, dan umat saya undang mengatakan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam kehidupan kami, khususnya di masa pandemi ini, ada hal-hal yang masih dapat mengganggu kami, yang membuat kami merasa sulit, membuat kami merasa lelah, membuat kami merasa sedih, membuat kami merasa berduka. Dan Tuhan, terkadang kami menjadi lemah ketika menghadapi setiap pergumulan-pergumulan tersebut. Namun, di pagi hari ini, di dalam persekutuan doa pagi ini, kami kembali mau mengingat bahwa Engkau ya Tuhan yang memberikan kami ketentraman, Engkau memberikan rasa aman, Engkau memberikan rasa nyaman bagi setiap kami. Dan Tuhan, biarlah ketika kami menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan selalu memberikan jalan keluar, dan Engkau memberikan harapan bagi kami.
Sehingga dengan demikian kami dapat berserah kepadamu, bersyukur kepadamu, dan dapat menjalani hari dengan sukacita dan semangat. Dan ketika kami menutup hari setiap malam, kami dapat menutup dengan rasa nyaman dan tentram. Dan setiap hari kami bangun dengan harapan bahwa hari yang akan kami jalani akan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik sepanjang waktu. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Kami berdoa untuk setiap orang yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan penghasilan yang sulit, atau bahkan mengalami PHK, usaha yang tutup, atau juga mengalami penurunan omset. Tuhan, biarlah kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan kecukupan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik karena COVID-19 maupun karena kondisi-kondisi kesehatan lainnya. Untuk mereka yang menjalankan pengobatan atau perawatan, untuk mereka yang menantikan kesembuhan, mari Tuhan, Engkau yang memberikan kiranya harapan, dan juga bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh, mereka merasakan kekuatan batin untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk juga penanganan COVID saat ini di negara kami, di kota kami, di wilayah kami, bahkan di seluruh dunia ini. Ketika kami umat manusia bergumul dengan virus yang tak kelihatan, tetapi menjadi sebuah ancaman yang begitu nyata. Tuhan, biarlah kami dapat memiliki kesadaran untuk menjaga diri kami dan lingkungan kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan, Engkau juga yang menolong kiranya setiap petugas-petugas medis yang bekerja di rumah sakit COVID, di tempat-tempat isolasi, bahkan setiap para peneliti yang mencari vaksin maupun obat bagi virus COVID ini. Tuhan, biarlah Engkau yang melindungi setiap mereka. Tuhan, memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan hari-hari mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijakan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang nyata saat ini, maupun juga menjadi kebijakan jangka panjang yang baik. Sertai setiap pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah, dan sertai setiap para petugas di gugus tugas kami Tuhan, agar setiap mereka dapat terus memiliki hikmat, dapat memiliki wawasan yang luas, dapat memiliki keberanian, mengambil langkah-langkah yang selalu tepat untuk menangani COVID yang ada saat ini. Dan karenanya, ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Doa-doa ini kami mengalaskan segala sesuatunya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kami keselamatan di dalam setiap hidup yang kami jalani. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat menjalankan hari ini sampai malam nanti. Tuhan memberkati.